Pembela Balawi ketangkap basah. Mari kita ramaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penolakan nasab Ba'alawi yang katanya duriah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhir-akhir ini terguncang dengan tertangkap basahnya pendukung klan Balawi, ya para youtuber kita. Setelah kemarin berapa bulan yang lalu ini Gus Rumel ini tertangkap voice note-nya yang ternyata di belakang ini diduga ya cuma urusan bisnis. Sepertinya pendukung klan Balawi dari orang-orang kita ini memanfaatkan kasus Balawi ini untuk mencari cuan atau ada sesuatu yang lain di balik itu. Dan baru-baru ini yang membuat semua terperangah anak-anak Nusantara, penikmat dari YouTuber ini yang urusannya dengan penolakan nasab Habib Ba'alawi dikejutkan lagi dengan tontonan pendengaran dari tertangkapnya saudara kita YouTuber yang awal mulanya dia selalu mengatakan kalau dirinya ini ya non-blok, berdiri di tengah-tengah. Menggunakan kecerdasannya, kepintarannya membantah argumen-argumen yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tapi setelah lama kita menonton dari uploadan saudara kita ini, sebut saja Gus ya ini semakin lama ini kita ini berpikir ini kok muter-muter ini ada apa ya. Cerdas sih cerdas, kita ketahui Gus ya ini juga merupakan jebolan dari Batsul Masail pada sebuah pondok atau apa wilayah. Jadi kalau keilmuannya untuk membolak-balikkan kata-kata atau dalil-dalil mungkin ya sesuatu itu jelas kita itu kalau orang awam akan kalah kalau berdebat dengan orang ini. Karena kita ketahui orang kalau jebolan Batsul Masail ini memang jos membolak-balikkan kata. Orang yang biasanya saja benar bisa terpojok dan menjadi salah kalau kalah dengan omongan-omongan seperti ini. Seperti juga ini si siapa itu, si Wifi apa siapa itu juga seperti itu. Modelnya perdebatannya itu ya kalau syukur kalau benar dia tentu kita akan acungi jempol. Kenyataannya yang dibela pun dibolak-balikkan dengan omongannya. Orang yang membela kebenaran bisa terpojok. Nah, itulah teknik-teknik dari orang-orang jebolan yang pernah di pondok pesantren dan selalu berkecimpung di dalam dunia Batsul Masail. Tapi karena ketangkap basah kemarin ini, efeknya klan Ba'alawi juga bingung, pusing kepala, tujuh keliling. Karena apa? Yang didukungnya ini, yang diharapkannya untuk membela klan mereka satu persatu roboh, ditelan masa, ditelan zaman, karena entah karena kekeliruan atau keteledorannya akhirnya tertangkap basah masalah pembicaraan yang kemarin ini. Kita tidak tahu apakah pembicaraan itu benar atau tidak, tapi buktinya setelah itu Gus ini upload lagi di YouTube yang kira-kira isinya klarifikasi, tetapi dengan mimik muka yang ya mungkin menahan sesuatu atau dia ingin menyampaikan kebenarannya dia, tapi orang-orang Nusantara sudah tidak yakin 100%. Rubuhlah bendera yang katanya mau didirikannya. Dia mendirikan bendera sendiri dan Gus ya ini katanya juga akan mendirikan bendera sendiri, tentu dengan agenda-agenda tersendiri. Melihat voice note kemarin yang diupload para youtuber dan saya mendengarkan dengan seksama, intinya di belakang ini ada orang-orang yang pembela
Nah, klan Balawi tidak peduli dengan bangsa ini sepertinya. Motifnya cuma untuk mengambil keuntungan pribadi kepada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan pemikiran, ah ini cuan, kita tangkap, hasilnya lumayan. Apakah seperti itu yang dikatakan buser-buser Balawi selama ini? Untuk YouTuber Nusantara yang dikatakan buser-buser pembenci dari Habib Balawi, buktinya kita berdikari berdiri sendiri dengan modal dewek, bahkan untuk upload sebuah video juga kita mengeluarkan dana yang tiap bulannya tentu untuk membayar langganan. Itu modal sendiri, bukan karena efek membela sesuatu atau orang-orang tertentu supaya mengalahkan klan Balawi. Tidak seperti itu. Ini yang kita alami. Jadi kalau kemarin melihat voice note ini jelas motifnya ekonomi, tetapi tidak memikirkan efek kepada bangsa kita, bangsa Nusantara yang dijajah selama ini secara pemikiran. Bahkan hampir-hampir saja kalau ini tidak terkuak apa jadinya 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, betapa brutalnya klan-klan ini akan menindas kita dengan berbagai macam cara. Pembelokan sejarah sudah kita tangkap, kemudian pembelokan makam, pemalsuan makam sudah tersebar, kita sudah tahu semua. Bahkan yang paling pokok ini mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkara yang sepele, ini adalah perkara yang besar. Mengaku dzurriyyah Nabi, tetapi kenyataan nonsen. Mereka masih berani. Berarti ada penipuan di sini. Nah, penipuan kepada masyarakat tentunya, yang tentu diambil manfaatnya di belakang itu. Orang menipu kepada Nabi saja berani, apalagi menipu kepada kita dengan doktrin-doktrin halu yang selama ini sudah sedikit banyak kita tahu. Balawi sekarang bingung, pusing 7 keliling. Siapa lagi yang kira-kira bisa dijadikan pion untuk menghadapi YouTuber-YouTuber Nusantara ini yang sekarang ini yang tercerahkan dimanapun bisa jadi menjadi spion, sehingga apapun yang diomongkan di balik layar YouTube ini, mereka ngomong dengan siapapun yang sifatnya mungkin dianggap rahasia atau biasa, tapi dianggap sesuatu yang bisa diinformasikan ke masyarakat umum, dengan sendirinya gampang ditangkap. Hati-hati, ini bukan ada orang yang memodali kita-kita itu, bukan, tapi karena memang kita peduli dengan bangsa ini, supaya kedepannya ini tidak dijajah lagi oleh mereka-mereka. Semuanya rela dengan ikhlas menjadi spion-spion yang mengawasi gerak-gerik siapapun atau YouTuber yang kira-kira membela klan Balawi. Kira-kira ini benar apa enggak mereka membela secara ilmu, atau ada udang di balik batu, cuma untuk ekonomi semata, naik haji, umroh, atau mungkin seorang perempuan yang ditampilkan untuk menggoda supaya pembela mereka ini mati-matian membela klan Balawi ini. Kita tahu voice note kemarin sudah menjadi berita besar di Nusantara ini dan menjadi poin penting bagi anak-anak Nusantara yang tercerahkan untuk selalu mengintai siapapun kira-kira yang membela klan Balawi. Benarkah karena ilmu pengetahuan, ataukah karena harta semata, atau wanita, atau dijanjikan sesuatu yang lebih dari itu? Naik haji, umroh, kita ulangi lagi, atau mungkin pergi ke Yerusalem atau ke Yaman supaya menjadi wali. Karena kata orang klan Balawi, ulama apapun Nusantara, pinternya kayak apa, tidak akan bisa menjadi wali kalau belum pernah ke negeri Yaman. Kan sesuatu yang aneh sekali. Nah, begitu. Apalagi Gus Rumel sudah ketangkap, kemudian Gus Yeni sudah ketangkap, dan yang
kemarin-kemarin dulu seperti siapa itu, Maesa juga sudah seperti itu, ketangkap oleh spion-spion anak-anak Nusantara. Apapun yang dirahasiakan untuk menipu kita, untuk double kita, ketangkap basah dan akhirnya besar, meledak dan diketahui semua orang. Untuk Gus Rumel atau Gus Zaini, apakah mereka tobat? Saya jamin tidak. Saya jamin tidak, karena dari pola-pola yang mereka tampilkan di YouTube ini kita sudah tahu orangnya ini sepertinya ngeyelan gitu. Persis apa yang dibela mereka, yaitu klan Ba'alawi, ngeyel, nggak mungkin tobat, nggak mungkin minta maaf. Dia dengan berbagai dalih, dengan berbagai argumen, karena mereka ini ahli Batsul Masail, tentu akan ada kata-kata baru untuk membenarkan mereka sendiri. Tapi bagi kita, untuk orang Nusantara, anak-anak Nusantara yang tetap ingin merdeka, kita sudah tidak percaya lagi omongan-omongan mereka. Walaupun saya lihat di dalam komentar-komentar mereka ini masih banyak yang mengatakan, ya ini profesional. Loh, ini bangsa bos, ini bangsa besar. Profesional apanya? Kalau begitu sama dong dengan Usman bin Jaya dulu, karena membela Belanda. Pikirannya kalau profesional, ya profesional, tapi tidak memikirkan efek di belakang itu dengan agama dan tentu saja masyarakat Nusantara. Yang lama-lama kalau kita percaya dengan urusan ini dengan dalih profesional, emangnya sepak bola efeknya yang tidak begitu dengan kehidupan kita. Ini agama, ini negara. Supaya apa? Supaya kita kedepannya ini anak-anak cucu-cucu kita kelak ini tidak didoktrin lagi, atau menjadi orang yang betul-betul merdeka, bebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar di agama Nusantara ini. Tentu saja yang kita omongkan di sini adalah agama Islam, supaya agama Islam tidak dicampuri dengan kata-kata yang dibuat mereka, yang menjadi Islam ini justru menjadi tidak baik. Bahkan seorang mu'alaf saja bisa menilai mereka-mereka ini Habib-Habib yang selalu berkuar-kuar. Kalau Islam seperti itu, bagaimana akan nyaman kita pakai agama ini? Padahal agama ini adalah rahmatal lil alamin. Siapapun selamat dengan agama Islam yang benar ini, yang berpegang dengan tuntunan yang benar. Tentunya kita akan menjadi hidup di Indonesia ini tentu saja menjadi nyaman, berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke lah, begitu masalah voice note yang viral ini. Semoga saja kita semakin paham dan kita terus mengamati, menjadi spion-spion pembela Nusantara, melihat sepak terjangnya mereka-mereka ini, apalagi yang akan digunakan untuk menipu kita. Yang jelas sekarang ini Habib-Habib Ba'alawi pusing 7 keliling, pion-pion mereka sudah tertangkap satu persatu. Bahkan Gus Rumel pernah dicibir menurut dari voice note Gus Zaini kemarin. Apa itu Rumel ini ngomong sama Kiai Imad seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka menggunakan orang-orang kita juga untuk melawan kita. Dengan berbagai iming-iming, tentunya kita sudah tidak perlu lagi dibahas di sini, supaya orang-orang Nusantara ini membela mereka mati-matian, sementara mereka duduk di belakang layar mengamati pionnya bertempur dengan kita-kita ini. Saya berharap Gus Zaini tetap eksis ya, dengan dengan pemikiran-pemikirannya, dengan argumen-argumennya. Kalau tidak ada Gus Zaini, Gus Rumel atau Gus Wafi atau Gus Maesa siapa itu, ini nanti menjadi sepi. Ayo kita kobarkan lagi supaya lebih besar lagi. Dengan sendirinya kita akan tahu kelemahan-kelemahan dari klan Ba'alawi ini.
taktik mereka. Justru dengan adanya rame-rame ini, semua orang akan menjadi sadar dan akan menjadi tahu siapa sebenarnya klan Ba'alawi ini sebenarnya dibawa Belanda ke sini untuk menjadi raja-raja kecil, mandor-mandor perkebunan, jawatan, perusahaan, dan dijadikan kapiten Arab. Padahal mereka ini bukan Arab 100%. Begitu bos, begitu saudara-saudara, kita nikmati pertempuran di arena medsos ini. Saya berharap Gus Rumel, Gus Yani tetap eksis membela Ba'alawi. Nah, walaupun ya kita tahu itu cuma bisnis, enggak masalah. Nah, kita bertempur secara fair supaya dunia semakin tahu, semakin sadar, dan Indonesia akan benar-benar merdeka lahir dan batin. Maaf, dari awal sampai akhir tentu banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.